Halo, kali ini saya akan membuat video yaitu tentang klaim hak cipta sebuah game. Oke, sebenarnya saya tidak ahli dalam membuat hal seperti ini, masih banyak video tutorial yang lebih ahli dari saya. Tapi saya share dari pengalaman saya sendiri. Oke, yang pertama gini. Pernah kalian bertanya, apakah main game di YouTube itu dapat kena klaim hak cipta? Itu jujur saja itu pertanyaan saya ketika saya membuat game, maksudnya channel gaming, walaupun sebenarnya channel saya ini campuran isinya, apapun yang saya share ya itu saya suka, kalau nggak saya suka ya nggak saya share. Nah, jawabannya iya bisa. Ini kita bisa lihat di sini saya sudah apa mendapatkan klaim hak cipta yaitu musiknya yaitu Traitor artinya pengkhianat ya. Oke, jadi yang diklaim itu adalah musiknya di menit 9.34 dan 13.05. Dan saya punya 3 video lagi, tapi anehnya kenapa video yang 3 saya juga tidak diklaim. Yang diklaim adalah video ini saja, ataukah musiknya berada di sini saja, atau ini dari pemilik hak ciptanya yaitu MGM Distribution atas nama Immersion. Ya, apakah orang ini atau perusahaan ini hanya mengeklaim video ini saja atau yang sebelum-sebelumnya saya sudah buat? Lalu sebenarnya kita juga bisa memilih tindakan sih, seperti ini: trim segment, ganti lagu, atau nonaktifkan suara lagu. Jadi kita bisa memilih ini. Saya sengaja saya biarkan saja karena klaim hak cipta ini tidak mempengaruhi channel saya, cuman pendapatan dari video ini akan diserahkan kepada pemilik hak cipta tersebut. Jadi jawabannya, apakah main game di YouTube bisa kena klaim hak cipta? Jawabannya bisa, tapi dari musik. Lalu apakah game ini sudah tercantum ke Creative Commons atau apa itu? Jawabannya sudah, saya sudah menyantumkan hal itu di deskripsi, tapi hal itu tidak mempengaruhi apapun. Tidak mempengaruhi apapun, teman-teman. Oke. Jujur aja ya, saya buat video ini tanpa skrip, tanpa deskripsi dulu. Saya tidak suka kalau menghafal. Video saya ini hanya apa yang saya pikirkan, saya ungkapkan gitu aja. Jadi gitu. Pendapatan udah. Dan oh iya, klaim hak cipta itu ada dua. Yang pertama adalah klaim COID, yaitu ini pendapatan saya diserahkan semua ke, ingatlah ya, pendapatan dari video ini saja, satu ini, bukan semuanya, karena di setiap video itu pasti akan mendapatkan dolar, ya, mendapatkan dolar. Hanya video ini saja yang penghasilannya akan diserahkan kepada MGM Distribution. Oke. Oh iya, dan yang ini klaim konten ID di video ini Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini tidak terkena dampak. Jadi channel saya baik-baik saja. Yang kedua adalah strike, atau orang bilang gitu. Jadi video kalian dihapus dan kalian dapat 1 teguran hak cipta. Ini masih klaim saja. Entah apa ini maksudnya. Yaitu permainan yang saya mainkan adalah KKND2 Crossfire. Saya baru beli dari Steam. Tapi kena klaim hak cipta juga. Mungkin ini lagunya. Jadi setiap game itu mempunyai lagu yang berhak cipta orang lain. Jadi bukan dari game tersebut yang membuat lagunya, tapi dari orang lain yang membuat lagunya. Maka dari itu saya kena klaim hak cipta ini. Oke, itu kesimpulan sementara loh ya. Anggap saja hipotesis.
Kalau nggak tahu hipotesis itu kesimpulan sementara. Kalau kalian pernah mengerjakan skripsi ya pasti tahu. Oke, jadi ada tindakan, tadi udah saya jelaskan belum ya? Ini ganti lagu, nonaktifkan suara lagu, dan trim atau sengketakan. Trim segmen yang berarti kita memotong video kita. Ganti lagu, jadi saya mengganti lagu yang diklaim ini ke lagu yang free di YouTube. Audio koleksi audio YouTube sudah menyediakan. Atau nonaktifkan suara lagu, jadi tidak ada suaranya. Atau sengketakan. Sengketakan itu kalian bisa apa ya, kayak argumen gitu, tapi saya tidak akan menyengketakan karena ini hak cipta milik orang lain juga. Oke, jadi ini tidak memenuhi syarat untuk monetize. Jadi hanya video ini saja, tapi tidak terpengaruh dalam video-video saya sebelumnya tadi. Jadi ketika ada YouTuber pemula seperti saya bertanya, apakah main game di YouTube itu dapat kena klaim hak cipta? Jawabannya bisa. Tergantung pihak gamenya atau pihak musik dari gamenya mengklaim kalian atau tidak. Dan pertanyaannya nih, untuk game-game YouTuber yang sudah terkenal itu apakah juga terkena klaim? Saya juga tidak tahu, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Yang jelas saya ingin membagi informasi saya dari pengalaman saya untuk kalian semua, untuk YouTuber pemula. Kalau ada seperti ini namanya YouTuber, bisa dibuat konten juga. Bisa dibuat konten, apapun bisa dibuat konten, asalkan membantu semuanya. Dan untuk selanjutnya saya juga akan membuat video tentang ini lagi, tetapi tidak saya kasih musik. Musik yang saya pakai akan mengambil dari koleksi audio YouTube. Jadi free, bebas. Jadi bebas kita memakainya. Entah saya akan cari-cari video yang cocok untuk game ini apa, nanti saya akan upload lagi. Dan setelah itu apakah saya masih terkena klaim hak cipta? Nah, itu masih dari pertanyaan saya. Kalau kemungkinan sih tidak, karena yang di sini yang diklaim adalah musik, bukan gamenya, atas nama Impression. Oke? Ya, kita harus menghargai orang lain, dia yang memegang hak ciptanya, dia yang bebas mau pilih-pilih. Juga dia juga capek, mungkin dia juga capek menciptakan lagu lama ya kan, padahal kita juga capek ya. Nggak bercanda. Oke. Jadi ketika kalian main game di YouTube, biasanya itu lagunya yang terkena klaim hak cipta gitu. Tapi kalau soal videonya sendiri nanti saya akan buat eksperimen juga. Jadi tentang video ini saya akan buat 5 video. Lalu saya akan upload lagi apakah videonya itu terkena klaim hak cipta atau enggak. Kalau terkena nanti akan saya share lagi, ternyata bahwa videonya juga mengandung unsur hak cipta. Tapi kalau tidak terkena nanti juga akan share lagi bahwa kita boleh memainkan game di YouTube. Ini pemikiran saya pribadi. Kelihatannya kalau saya analisis dari data ini, tidak semua game boleh dimainkan. Jadi gamenya itu terbatas yang dimainkan. Ya itu saja pelajaran dari saya. Maaf, insting sebagai guru saya. Insting sebagai guru saya keluar kalau seperti ini. Kelamaan kuliah jadi guru. Ada. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat, kita bisa kena klaim hak cipta yaitu tentang musik. Untuk saat ini itu saja videonya. Dan saya memainkan game KKND 2. Oke, nanti juga saya tampilkan gambarnya. Oh iya, bagi teman-teman juga yang punya masalah sama seperti saya juga bisa komen di bawah ini. Di bawah komentar kita diskusi bareng apa yang harus saya lakukan ketika kita kena klaim musik. Tapi di sini sudah ada tindakannya kok. Kita bisa menghilangkan musiknya, kita bisa meng-cut video kita, atau tanpa musik juga bisa.
dan kita bisa mengganti musiknya juga, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Oh ya, ini bagi YouTuber pemula sama seperti saya itu sering saja bertanya-tanya, apakah main YouTube itu berbahaya? Kok ada sih YouTuber yang kena kasus seperti itu? Kalau untuk klaim hak ciptanya seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika kalian buat video, tapi itu ngambil dari orang lain, kalian akan diberikan peringatan. Ada 2 peringatan, yaitu Content ID dan Strike apabila itu jadi penghapusan video. Jadi kalau kalian masih diklaim ini, semua pendapatannya akan diambil oleh pemilik hak cipta. Tapi kalau video kalian sudah dihapus, maka kalian akan kena strike 1. Jadi untuk langkah hukumnya, maksudnya apakah kita bisa terkena langkah hukum? Tergantung tindakan kalian, teman-teman. Jadi di sini ada apa ya namanya? Apakah Anda memiliki hak atas konten ini? Kalau kalian memiliki hak, kalian bisa menyengketakan. Tapi kalau kalian nggak punya hak, maka kalian diam saja, biarkan sajalah. Itu kan hak mereka. Jadi seperti itu. Jadi tenang aja, selama kalian tidak menyengketakan, kalian tidak terkena kasus hukum. Tapi kalau kalian menyengketakan dan kalian tidak punya bukti yang kuat, kalian bisa kena denda. Itu. Jadi nggak perlu takut. Kita coba-coba main YouTube, lalu tiba-tiba kena klaim hak cipta, lalu tiba-tiba dihukum. Nggak seperti itu caranya. Jadi kita kena klaim dulu, kita dihapus dulu videonya, kita biarkan, itu saja tidak masalah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini untuk YouTuber pemula, kita bagi pengalaman, dan saya juga akan melakukan eksperimen lagi. Saya akan main game ini tapi tanpa musik dari game ini. Oke, itu saja dari saya, sampai jumpa.